20 Maret 2001, Ibu Kota Nepal, Kathmandu. Sang MC kita pun sedang bernego untuk pergi ke Lukla dan Everest Base Camp. Karena Nuo sangat ingin buru-buru, dia pun meminta tolong agar diurus dengan cepat. Orang yang berbicara dengan Nuo ini pun mengungkapkan bahwa dia mempunyai teman dan kebetulan besok dia akan ke Everest Base Camp dengan helikopter. Namun harganya tidak murah karena Nuo akan ditambahkan sebagai penumpang asing. Mendengar penjelasannya, Nuo langsung mengeluarkan cuan segepok lagi. Melihat itu, orang yang bernego dengan Nuo berujar, "Teman saya adalah orang dermawan dan saya pikir mereka tidak akan menolak Anda." "Paman Ben, apa kita bisa pergi sekarang? Ayah bilang jika masih menunggu tamu," ujar gadis cantik berambut pirang pendek bernama Nivel Dovenhel berusia 18 tahun. Sedangkan di sebelahnya adalah kakaknya yang bernama Lacus Dovenhel berusia 24 tahun. Saat mereka berbincang-bincang, tiba-tiba sebuah helikopter datang dan mulai mendarat. Muncullah sang MC sambil berucap, "Maafkan aku terlambat." Ayahnya Nivel meminta Nuo menunjukkan paspornya yang ternyata paspor palsu yang dibuatnya. Di sana Nuo menyamar menjadi Chen yang berusia 21 tahun. Ayahnya Nivel sangat memuji Nuo karena bahasa dan aksennya sangat bagus. "Apa sebelumnya kau tinggal di London?" Mendengar itu, Nuo menjawab bahwa dia pernah beberapa kali ke sana. "Aku penggemar Arsenal," ungkap Nuo. "Kami juga penggemar Arsenal. Kau dipersilahkan bergabung, Tuan Chen," ujar ayah Nivel sambil ingin menjabat tangan Nuo. Lalu ayahnya Nivel lanjut berujar, "Kami hanya menerima pembayaran terbangmu dan tidak akan bertanggung jawab apabila ada kecelakaan selama penerbangan. Jadi setelah pesawatnya tiba di Everest Base Camp, kita tidak saling mengenal satu sama lain. Tentu saja, aku hanyalah penumpang gelap," ungkap Nuo santai. Setelah itu, di dalam pesawat, Nuo tengah asik mendengarkan musik. Sedangkan Lacus yang melihat Nuo berpikir, ternyata seorang penumpang gelap. Pendaki profesional tahu jika kita tidak boleh membuang-buang baterai, karena pengisian baterai di Everest Base Camp sangatlah sulit. Lacus Dovenhel terus saja memperhatikan Nuo dan lanjut bergumam dalam pikirannya. Tubuhnya juga kecil, tidak seperti pendaki sama sekali. Sekarang masih belum telat untuk mundur. Dia pasti hanya ikut-ikutan saja tanpa memahami bahaya Gunung Everest. Nuo yang dari tadi menyadari Lacus terus saja memperhatikannya, Nuo pun menyapa, "Halo, aku pikir kau terlihat familiar. Apa kau mempunyai nama panggilan Hummingbird?" Mendengar itu, Lacus pun membenarkannya sambil berujar ke Nuo, "Sepertinya kau membaca majalahku." "Tentu saja, kau sangat-sangat cantik," ungkap Nuo. Mendengar itu, Lacus berterima kasih atas pujiannya babang Nuo. Lalu Nuo pun melirik Nivel yang dari tadi hanya diam namun tetap cantik. Pikir Nuo, tidak lama lagi Nivel akan berubah menjadi Hummingbird sebagai penghormatan untuk kakaknya Lacus karena telah menyelamatkannya. Besok di kehidupanku sebelumnya, keluarga Dovenhel akan mati dan hanya tersisa dia. Lalu kita pun diperlihatkan cerita sang MC di kehidupan sebelumnya bersama Hummingbird alias Nivel. Saat itu keluarga Dovenhel tengah menaiki Gunung Everest. Ayahnya Nivel dan Lacus pun menyemangati bahwa mereka sebentar lagi akan sampai ke titik camp. Sedangkan paman mereka seperti merencanakan sesuatu. Pisau ini akhirnya berguna juga, pikirnya. "Adik, apa yang kau lakukan?" tanya ibu Neville dan Lacus kepada pamannya Neville dan Lacus. Terlihat si paman memotong tali punya ibu dan ayahnya Neville dan Lacus. Seketika itu mereka berdua terjatuh dari ketinggian. "Matilah kau dan biarkan aku merampas warisanmu," ujar sang paman. Melihat ibu dan ayahnya terjatuh, Neville dan Lacus hanya bisa berteriak memanggil ibu dan ayahnya. "Jangan khawatir, aku tidak akan memisahkan kalian dari keluargamu," ungkap paman yang juga ingin memotong tali Lacus dan Neville. "Paman, jangan!" teriak Neville sedangkan kakaknya sangat serius memperhatikan sambil mencari-cari kesempatan. Lalu sang kakak memanggil adiknya. Neville pun sedikit bingung. Seketika itu Lacus melompat memegang tubuh sang paman. "Adik Neville, hiduplah!" ucap sang kakak sambil tersenyum. "Gile, jangan tarik aku jika kau ingin mati," ujar sang paman mulai panik. Akhirnya sang paman dan kakaknya Neville terjun bebas dari Gunung Everest. Saat terjun bebas, sang kakak masih sempat-sempatnya berujar, "Adikku, Neville, tetaplah hidup."
Setelah kejadian itu, 2 bulan kemudian, dari balik jendela, Neville melihat seseorang tengah bernegosiasi untuk menjual rumahnya. Kau sudah merampas segalanya. Rumah ini adalah satu-satunya memoriku. Kenapa kau juga ingin mengambilnya? Ucap Neville. Neville pun mulai menyerang orang yang ingin menjual rumah satu-satunya yang menjadi kenangan bersama keluarganya. Singkat cerita, Neville dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Aku dengar jika kau sangat kaya, maka kau sangat cocok di sini, ujar sipir yang sepertinya psikopat. Setelah itu, kita pun diperlihatkan sang MC di kehidupan sebelumnya tengah menjalankan misi. Kenapa kau harus menerima misi membunuh sipir murahan, gumam sang MC dalam pikirannya. Sang MC mulai bergerak membuka pintu dan menodongkan senjatanya. Terlihat di sana Neville tengah disiksa sipir psikopat. Ayo sayang, keluarkan desahanmu. Tiba-tiba sang sipir ini terkena sebuah tembakan. Siapa lagi kalau bukan ulah sang MC. Sang sipir itu pun meminta tolong karena kesakitan. Sedangkan Neville berucap, kau menyiksaku selama 6 tahun. Kau sudah menyiksaku selama itu. Neville pun menghabisi sang sipir psikopat dengan mencekik dan mematahkan lehernya. Lalu sang MC memakaikan pakaian agar aurat Neville tidak terlalu terbuka. Setelah itu menggendongnya dengan santai. Siapa namamu? Tanya sang MC. Neville pun hanya diam, tidak ingin mengatakannya. Ya, tanya sang MC lagi. Hummingbird, jawab Neville. Hummingbird, aku akan mengingatnya, ungkap sang MC. Di kehidupan ini kau tidak akan menjadi Hummingbird. Namamu akan tetap menjadi Neville. Setelah itu kita kembali ke masa sekarang. Nikmati perjalananmu, semoga beruntung. Kita akan menetap di EBC. Jangan sungkan meminta bantuan, ujar ayahnya Neville ke Nuo. Lalu Nuo memberikan sebuah hadiah kecil ke Neville. Kebetulan, kenapa dia bisa tahu jika ini adalah coklat kesukaanku, pikir Neville. Sedangkan kakaknya mengungkapkan, aku tidak menyukai pria itu. Kenapa kak? Tanya Neville. Karena dia mengabaikan kecantikanku dan hanya peduli denganmu, jawab Lacus Tornhelm. Setelah itu, kejadian yang tidak ingin terjadi mulai terjadi kembali. Neville pun terjatuh saat mendaki gunung Everest. Untungnya dengan sigap Babang Nuo menangkap Neville. Jangan takut, aku menangkapmu, ujar Nuo ke Neville sambil tersenyum. Sedangkan Neville mulai tak sadarkan diri. Lalu di tengah badai salju, tepatnya di sebuah tenda, Neville mulai sadar dari pingsannya. Sedangkan Nuo tengah asik memasak sesuatu, lalu meminta Neville untuk menyantapnya sebelum dingin. Kau! Tiba-tiba Neville mengingat sesuatu dan langsung berteriak memanggil ayah, ibu, dan kakaknya. Nuo pun mulai menyadarkan Neville. Neville, kau masih belum bangun. Di sini tidak ada siapapun, tidak ada ayah, ibu, tidak ada kakak atau pamanmu. Semuanya adalah imajinasimu. Sejak dari awal hanya ada kau seorang. Di sini pun terungkap ayah dan ibunya Neville mati saat sedang menaiki gunung Everest diakibatkan cuaca buruk. Sedangkan kakaknya ingin memenuhi permintaan terakhir orang tua mereka dan pergi ke puncak Lobos. Tapi saat itu talinya rusak dan dia mati karena terjatuh. Sedangkan kau Neville, kau menembak pamanmu sebagai perlindungan diri karena dia memaksamu menjual rumah untuk membayar hutangnya. Namun kau tidak mendapatkan hukuman apapun, tapi sejak saat itu keadaan mentalmu semakin memburuk. Kau membagi kepribadianmu menjadi 4, orang tua, kakak, dan paman. Kau membayangkan jika semua tragedi itu tidak pernah terjadi. Mendengar penjelasannya Nuo, Neville pun mulai sadar bahwa sejak awal ayah, ibu, dan kakaknya sudah tidak ada. Lalu dia pun mengingat pertama kali bertemu Nuo. Nuo lanjut mengatakan kepada Neville, bulan kemarin kau keluar dari sekolah karena terlalu banyak tidak masuk. Dan kemarin kau menggunakan paspor kakakmu untuk mengikuti program pelatihan pendakian gunung, membayar semua biayanya dan menaiki helikopter ke EBC. Lalu aku mengikutimu sore tadi. Timmu mulai memanjat gunung, tapi kau berhalusinasi dan kau mencoba memotong talimu sendiri. Nuo pun berpikir di kehidupan sebelumnya Neville memotong tali panjat dan membuat 2 timnya jatuh dan dia dipaksa masuk ke rumah sakit jiwa. Lalu tugasku saat itu adalah membunuh Neville, tapi sayangnya ketua sipir jahat dan musuh itu memang ada. Membunuh keturunan orang kaya dengan penyakit jiwa, di masa depan nanti aku tidak akan menerima pekerjaan rendahan ini. Semuanya benar, maafkan aku harus memaksamu keluar dari mimpimu. Tapi Hummingbird kecil,
kau terjatuh dalam mimpi buruk buatanmu. Memang terlihat indah, tapi ini adalah kegelapan terdalam. Nifel yang mendengar pun mulai menangis sejadi-jadinya di pangkuan Nuo. Di kehidupan sebelumnya, ketua sipir mesum itu menyiksanya bertahun-tahun, menyebabkan dia tidak bisa keluar dari mimpi buruknya. Tapi kali ini, Nifel, aku akan membuatmu keluar dari mimpi burukmu. Keesokan harinya, Nifel dan Nuo membuat pemakaman buat ibu, ayah, dan kakaknya Nifel. Setelah itu, Nuo berujar bahwa dirinya sudah mengurus semuanya dan menenangkan semua orang yang bergabung dalam tim Nifel. Mereka panik karena Nifel tiba-tiba memotong talinya waktu itu dan untungnya tidak ada yang terluka. Mendengar itu, Nifel berujar, apakah aku gila? Nuo pun menanggapi, tidak, kau hanya sedang mengalami masa buruk saja. Mereka sudah berjanji tidak akan membahas masalah ini. Sebagai gantinya, aku memberikan beberapa persediaan yang kau bawa. Nifel yang mendengar pun berterima kasih atas apa yang sudah Nuo lakukan untuknya. Nifel juga berencana untuk mendonasikan uang peninggalan orang tuanya untuk membentuk komunitas yang mendukung para pendaki. Mendengar itu, Nuo berujar bahwa itu ide yang sangat bagus. Kau juga bisa meminta orang lain untuk mengatur keuanganmu. Jadi setelah hari ini kita akan berpisah dan tidak bertemu lagi, tanya Nifel. Mungkin tidak, jawab Nuo. Mendengar jawabannya Nuo, Nifel pun diam dengan muka memerahnya. Aku tahu apa yang ingin kau tanyakan, ujar Nuo. Aku tahu kamu tidak akan mengatakannya, balas Nifel. Sebenarnya tadi malam jika kamu melakukan sesuatu kepadaku, aku tidak akan keberatan, lanjut Nifel. Mendengar penuturan Nifel, Nuo pun dengan muka mesumnya berucap, hehehe, bagaimana jika kita tinggal lebih lama? Sudah terlewat, jadi tidak bisa diulang lagi, tutur Nifel. Hahaha, baiklah, kalau begitu sampai jumpa, ujar Nuo ingin pergi. Melihat sang penyelamatnya ingin pergi, Nifel bergegas menghentikan Nuo dengan memeluknya dari belakang. Selama kamu mengizinkanku mengikutimu, aku akan melakukannya. Tidak peduli kemanapun itu, aku juga tidak akan bertanya siapa kamu, atau berapa banyak rahasia yang kamu punya, ungkap Nifel. Mendengar itu, Nuo pun menghela napas. Aku ingin kau menjalani kehidupanmu sendiri, kehidupan sederhana yang dipenuhi kebahagiaan. Jadilah ahli olahraga seperti yang kau impikan, Nifel, ungkap Nuo lembut. Nifel pun langsung memeluk erat Nuo, sedangkan Nuo bergumam dalam pikirannya, untuk Hummingbird, kurasa lebih baik jika dia mengingatku. Lalu Nifel menyadari sesuatu dan berujar, hai, tanganmu menyentuh bokongku. Hahaha, maafkan aku tidak sengaja saat memelukmu tadi, ucap Nuo sambil tertawa polos. Setelah itu, Nifel pergi dan mengatakan kepada Nuo sampai jumpa, namun terlihat Nifel meneteskan air mata sambil tersenyum. Kehidupan ini tidak buruk juga, ungkap Nuo sambil melihat kepergian Nifel. Lalu Shin pun berganti di kamarnya Sun Keke. Keke terlihat tidak bisa tidur sambil dia menghitung domba. Keke terus saja menghitung domba agar dia bisa tidur, namun domba yang ada dalam bayangannya malah berubah menjadi Nuo. Keke pun langsung berteriak dengan menyebut Chen Nuo jelek. Besok adalah ulang tahunku. Dia tidak menjawab panggilanku dan nomornya juga di luar area pelayanan. Tapi juga mungkin dia tidak tahu ulang tahunku. Tiba-tiba ada sebuah batu kecil melayang ke jendela kamar Keke. Keke pun mendengar suara dari balik jendela kamarnya. Segera dia membuka tirai jendelanya dan melihat ada Chen Nuo. Keke pun langsung memberi pesan ke Nuo. Apa yang kau lakukan di sana? Buka jendelanya, balas Nuo. Aku tidak mau bicara denganmu, balas Keke. Cepat buka. Tidak. Dia tidak akan marah dan pergi kan, pikir Keke. Ping. Tiba-tiba pesan dari Nuo masuk lagi. Selamat ulang tahun, Keke. Melihat pesan dari Nuo yang mengungkapkan selamat ulang tahun membuat Keke yang awalnya ngambek jadi senang kembali. Ternyata dia mengingatnya, ungkap Keke senang. Perasaan seorang gadis memang sulit dipahami ya teman-teman. Segera Keke langsung membuka jendela kamarnya. Namun Nuo sudah bersiap hendak melempar batu lagi, tapi kali ini batunya lebih besar. Batunya pun dilempar Nuo. Untungnya batunya mengenai jendela yang ada di sebelah kamar Keke. Woi, siapa yang memecahkan jendelaku di tengah malam? Teriak Guru Sun yang ternyata jendela kamarnya. Mendengar itu, segera Keke langsung menutup jendelanya, sedangkan Nuo langsung menggunakan jurus langkah seribunya.
Setelah itu, beberapa hari kemudian, terlihat Pak Jao dan Guru Liu mendatangi Guru Sun tengah membicarakan sesuatu. Mereka berdua pun ingin pamitan, namun sebelum berpamitan, Pak Jao berujar bahwa Guru Sun bisa memikirkan kembali syarat yang kami berikan. Oke, ungkap Guru Sun. Setelah itu, Guru Sun menghela napas. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Guru Sun sedikit membuka pintunya. Terlihatlah Nuo. Hehehe, aku datang, ucap Nuo tersenyum jahat. Melihat itu, Guru Sun sangat terkejut dan ingin menutup kembali pintu rumahnya. Jangan ditutup pintunya. Ini aku, Chen Nuo. Aku bahkan memanggil pemilik toko kaca untukmu. Guru Sun tidak akan menyia-nyiakan perjuanganku kan, ungkap Nuo. Lalu Nuo dan Guru Sun pun mulai duduk-duduk santai. Bocah ini sampai melempari batu ke jendela Keke di tengah malam. Aku harus segera membereskannya, pikir Guru Sun. Nuo pun lalu bercerita bahwa tadi saat di perjalanan ke sini dia melihat Guru Liu dan seseorang. Guru Sun yang mendengar pun mengungkapkan Guru Liu datang dengan Tuan Zhao dari perusahaan pendidikan untuk membicarakan sesuatu denganku. Oh, jadi mereka datang mencari Guru Sun untuk memperbaharui kontraknya ya, ucap Nuo. Bagaimana kau bisa tahu? Tanya Guru Sun. Hanya menebaknya, jawab Nuo. Sedangkan dalam pikirannya Nuo berucap, di akhir semester nanti sekolahnya akan diatur ulang, yang sebelumnya publik menjadi privat. Pak Tua Sun ini satu-satunya orang di sekolah yang memenangkan penghargaan guru terbaik dan ibu kota pasti mencoba menemukan cara untuk mengambilnya. Tapi sepertinya dia tidak memperdulikannya. Guru Sun, apa guru tidak menandatanganinya? Apa bayarannya bermasalah? Tanya Nuo. Semuanya sudah berubah, jawab Guru Sun saat mendengar pertanyaan Nuo. Kamu masih anak-anak, kenapa kamu banyak bertanya mengenai uang? Lanjut Guru Sun. Jangan bicara terlalu keras Pak Tua, kau masih berhutang padaku 200.000 yuan dan aku masih anak-anak katamu. Aku terlalu berani untuk dipanggil anak-anak, pikir Nuo. Sebentar, bukannya sekarang jam pelajaran? Kamu bolos ya, ujar Guru Sun. Hehehe, aku kemari untuk memperbaiki jendela yang kurusak kemarin. Sebentar lagi aku akan kembali, ungkap Nuo beralasan. Namun tetap diusir oleh Guru Sun dan meminta agar Nuo cepat-cepat kembali ke kelas. Sedangkan Nuo berpikir tentang masalahnya Guru Sun. Menurut Nuo, Guru Sun tidak sanggup kembali ke sekolah karena masih ada gosip mengenai dirinya tentang kejadian tempo lalu. Oh iya, Sabtu besok ada acara tamasya musim semi. Dan Pak Tua Sun adalah salah satu guru yang memimpin tim. Reputasinya harus kembali di tamasya nanti, pikir Nuo yang mulai membuat rencana. Singkat cerita, di sebuah taman, terlihat adik Xiaoye, Yingwan, dan Keke tengah bermain sebuah permainan. Sedangkan Nuo dan Luo Qing duduk santai memperhatikan. Luo Qing bergumam bahwa dirinya juga ingin mempunyai seorang adik agar lebih mudah mendapatkan pacar. Mendengar itu, Nuo berujar bahwa Luo Qing ini masih sangat muda, jadi tidak mengerti jika wanita itu sangatlah merepotkan. Bukannya kau sama saja ya, tutur Luo Qing ke Nuo. Yeay, aku menangkapmu kakak Yingwan, ucap adik Xiaoye. Sedangkan Yingwan menjulurkan lidahnya ke Keke karena adik Xiaoye menangkap dirinya bukan Keke. Keke pun terlihat sangat kesal dengan itu. Nuo yang melihat pun bergumam di pikirannya, untungnya aku membawa adikku, jika tidak aku pasti terlibat masalah. Lalu Nuo meminta Luo Qing untuk mengawasi adik Xiaoye, Yingwan, dan Keke, sementara dia ingin pergi sebentar. Singkat cerita, Nuo menemui Haonan. Saudara Haonan, panggil Nuo. Aku bukan lagi saudara Haonan, ujar Haonan sedang termenung di atas batu dan melihat sesuatu. Apa yang terjadi? Ujar Nuo bingung dengan tingkah Haonan. Namun Nuo sadar saat melihat di seberang danau ada Epse tengah bernyanyi dan digeromboli para gadis-gadis. Haonan terlihat sangat sedih dan bergumam, aku disingkirkan. Persaudaraan di antara kita adalah omong kosong belaka. Ketenaran sama seperti flu, sebentar lagi Epse juga akan dilupakan, ujar Nuo ke Haonan. Lalu Nuo menanyakan ke Haonan apakah dia bisa berenang. Haonan pun menjawab bahwa dia tidak bisa berenang. Hehehe, tidak bisa berenang ya. Kalau begitu aku ingin meminta sesuatu. Aku pasti akan membayarnya, ucap Nuo sambil menggunakan skillnya. Tubuh Haonan pun diangkat Nuo dan diceburkan Nuo ke danau. Haonan mulai tenggelam. Nuo pun dengan liciknya langsung berteriak memanggil nama Guru Sun bahwa ada yang tenggelam. Mendengar itu, Guru Sun dan Luo Qing segera ingin menyelamatkan Haonan. Sedangkan Nuo menahan Luo Qing agar Guru Sun saja yang menyelamatkan Haonan. Hei, jangan tahan aku bro, aku bisa menyelamatkannya, ujar Luo Qing bingung dengan perbuatan Nuo.
Sementara itu, Guru Sun langsung melompat menceburkan dirinya layaknya atlet berenang dengan gaya bebas dan berhasil menyelamatkan Haonan. Melihat Guru Sun ingin oleng, Nuo pun segera menarik tangan Guru Sun. "Ayah, kamu baik-baik saja kan?" tanya Keke khawatir. Setelah itu, Nuo langsung berteriak dan mengangkat tangannya sambil berujar bahwa Guru Sun sangat hebat. Para murid-murid pun juga meneriaki nama Guru Sun dan mereka sangat bangga dengan Guru Sun. Sedangkan Luo Qing bertanya-tanya kenapa tadi Nuo menahannya. Guru Sun sudah tua, kalau terjadi sesuatu kepadanya bagaimana? "Tenang, dengan bantuanku tidak akan terjadi apa-apa," jawab Nuo. Sedangkan dalam pikirannya Nuo berujar, "Bro, kau hampir saja mencuri pusat perhatiannya." Lalu Nuo memanggil Yingwan. Segera Yingwan menghampiri Nuo. "Opa, ada masalah apa memanggilku?" tanya Yingwan. "Keluargamu melakukan investasi dan bisnis di distrik, jadi seharusnya kau tahu mengenai media lokal kan?" ujar Nuo. Setelah itu, beberapa hari kemudian, berita mengenai Guru Sun menyelamatkan seorang murid tenggelam pun mulai diberitakan di mana-mana, baik di koran maupun di televisi. Sementara itu, di rumah Guru Sun, kepala sekolah mendatangi Guru Sun meminta Guru Sun mulai mengajar dan bekerja untuk Departemen Pendidikan. Kepala sekolah juga memberikan gelar asisten kepala sekolah yang mana setara dengan wakil kepala sekolah. Pak Tua Sun pun tidak sengaja mencapai puncak kehidupannya. Lalu sepulang sekolah, terlihat Haonan tengah memakai jimat sambil bergumam dalam pikirannya. "Setiap kali aku bertemu Chen Nuo, aku selalu menundukkan kepala dan menjauhinya." Tiba-tiba Haonan melihat Keke sedang menuju ke sebuah tempat. Haonan pun diam-diam mengikuti Keke. Haonan menyadari Keke ke tempat bos botak. Apa dia ingin membeli sepeda? Pikir Haonan. Ternyata Keke sedang mencari Nuo, namun dijawab bos botak bahwa Nuo sedang pergi keluar untuk mencari ramen di jalan sana. "Dia akan kembali sebentar lagi. Kenapa kau tidak menghubunginya saja?" "Tidak, aku akan mencarinya," tutur Keke yang segera mencari Nuo. Sedangkan Haonan terus saja mengikuti Keke. Keke pun baru ingat ingin memberikan hadiah kepada bos botak, karena berkat dia Nuo mendapat pekerjaan. Lalu Keke ingin kembali ke tempat bos botak, sementara Haonan yang menyadari Keke ingin putar balik pun tak bisa bersembunyi. Segera dia berpura-pura sedang mengikat tali sepatunya. Bukankah kau Chen Lisen?" ujar Keke yang menyadari ada Haonan. "Ternyata kau mengingat nama aku," ujar Haonan tersenyum. "Ya tentulah, akhir-akhir ini kau sangat terkenal di sekolah," ungkap Keke. Ya iyalah, itu karena aku selalu ada di sebelah nama ayahmu," gumam Haonan dalam pikirannya. "Kenapa kau di sini? Kau tidak mengikutiku kan?" tanya Keke curiga. Tidak, aku tinggal di dekat sini," jawab Haonan beralasan. Di sisi lain, ada sebuah kelompok memperhatikan Haonan dan Keke. Apakah mereka? Seharusnya iya. Bukankah penyusup di toko botak lain itu mengatakan jika dia seorang murid? Ada yang bilang jika seorang gadis selalu mengikutinya. Pasti mereka berdua. Baiklah, ayo kita lakukan. Mereka berdua pun keluar dari mobil. Yang satu botak, yang satu rambutnya belah tengah. Segera ingin menangkap Keke dan Haonan, dan berhasil menculik Keke. Lalu memasukkan Keke ke dalam mobil mereka. Salah satu mereka berujar ke Haonan yang mereka sangka sang MC yang menyerang waktu itu. "Nak, aku dengar jika kau sangat terkenal dan ahli dalam bela diri." Mendengar itu, Haonan pun berpikir, terkenal dan ahli bela diri? Memang benar nama Haonan saat aku kelas 8 sudah terkenal ke area pelosok. Tapi apa mereka tidak salah orang? Salah satu dari kelompok ini pun meminta Haonan agar masuk ke dalam mobil mereka karena bos mereka ingin berbicara dengan Haonan. Kalau tidak, maka gadis yang mereka culik ini akan dalam bahaya. Menyadari keadaannya saat ini, Haonan pun berpikir, menurutnya Guru Sun sudah menyelamatkan hidupnya, jadi dia tidak akan membiarkan anaknya Guru Sun dalam bahaya. "Hei, jangan macam-macam denganku," teriak Haonan. "Kalau begitu, masuklah," ujar salah satu kelompok penjahat. Haonan dan Keke pun dibawa oleh kelompok penjahat itu. Terlihat tas Keke terjatuh. Sementara itu, Nuo sudah kembali ke tempatnya bos botak.